Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zihan, selamat Ramadan dengan NIM 2106018 dari Teknik Informatika B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ketiga dari teori bahasa dan otomata. Jadi video yang kita akan bahas kali ini adalah yang satu adalah tata bahasa reguler, yang kedua adalah tata bahasa bebas konteks, yang ketiga adalah cara kerja mesin otomata pada setiap tata bahasa Chomsky. Kita lanjut ke materi bahasa pertama yang satu, yaitu adalah tata bahasa reguler. Nah, apa itu tata bahasa reguler? Nah, kapan sebuah bahasa itu disebut tata bahasa reguler? Nah, sebuah bahasa dinyatakan reguler jika terdapat finite state automata yang dapat menerimanya. Bahasa-bahasa yang diterima oleh finite state automata atau bisa disingkat juga menjadi FSH bisa dinyatakan secara sederhana dengan ekspresi reguler atau regular expression. Nah, ekspresi reguler memberikan suatu pola atau pattern atau template untuk untai atau string dari suatu bahasa. Nah, tata bahasa reguler juga memiliki ciri, yaitu ruas kiri hanya memiliki maksimal satu simbol non-terminal atau A lebih kecil sama dengan B, alfa lebih kecil sama dengan beta. Alfa adalah simbol non-terminal tunggal atau alfa harus satu variabel, dan beta maksimal memiliki satu variabel dan ditempatkan di posisi paling kanan. Nah, untuk contoh pendeklarasian tata bahasa reguler itu seperti di bawah ini ya. Nah, suatu bahasa L didefinisikan dengan V-nya atau variabelnya itu mempunyai dua variabel ya, yaitu M sama N. Nah, lalu di situ ada dengan terminalnya yaitu A, B, A kecil dan B kecil. Nah, di situ S-nya itu adalah simbol awalnya adalah M. Nah, lalu untuk produksinya itu yaitu M menghasilkan A, AM dan BN. Nah, lalu untuk variabel N menghasilkan BN dan AM. Nah, di sini juga kita harus mengingat ya bahwa aturan produksi yang harus dipenuhinya itu adalah alfa itu harus lebih kecil sama dengan beta, dan alfa itu harus memiliki satu variabel. Nah, beta itu juga terdiri dari terminal, boleh memiliki variabel. Nah, maksimal satu buah dan diletakkan di sebelah kanan. Nah, lalu kita lanjut ke tata bahasa bebas konteks ya. Nah, tata bahasa bebas konteks atau context free grammar atau CFG merupakan salah satu bahasa formal yang dapat digunakan untuk mendefinisikan sintaks bahasa pemrograman. Nah, biasa disebut dengan context free grammar adalah tata bahasa formal di mana setiap aturan produksi adalah dalam bentuk M menghasilkan N, di mana M adalah memproduksi dan N adalah hasil produksi. Nah, aturannya yaitu alfa lebih kecil dari beta, dan ruas kiri alfa adalah sebuah simbol variabel, dan pada ruas kanan bisa berupa terminal, bisa simbol, bisa variabel. Nah, seperti contoh yang di samping ya, aturan produksi yang harus dipenuhinya itu adalah alfa lebih kecil sama dengan beta, dan alfa harus satu variabel. Nah, tata bahasa ini mempunyai dua ya daripada yang tata bahasa reguler tadi. Nah, contohnya itu adalah kita mempunyai suatu bahasa dengan didefinisikan sebagai berikut. Nah, V mempunyai 3 variabel ya, yaitu S, M, dan N. Nah, untuk terminalnya itu sendiri memiliki 3 ya, yaitu 0, 1, dan 2. Lalu simbol awalnya adalah S, lalu untuk aturan produksinya yaitu variabel S menghasilkan 1M dan N2. Nah, lalu variabel M menghasilkan 1N dan terminal 1. Nah, lalu N menghasilkan 1M dan 0. Seperti itu. Lalu yang ketiga kita lanjut ke dalam cara kerja mesin otomata pada setiap tata bahasa Chomsky. Nah, sebelum kita ke mesin otomatanya, kita bahas dulu ya apa itu tata bahasa Chomsky. Nah, Chomsky ini diambil dari penemunya itu Noam Chomsky. Beliau mengemukakan pendapat bahwa perangkat format disebut grammar untuk memodelkan properti-properti bahasa. Nah, tata bahasa di sini bisa didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol, terminal, simbol awal, nah yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Tingkat bahasanya dapat dibedakan menjadi 4,
Nah, yaitu seperti gambar di bawah ini ya. Nah, lalu di situ ada gambar dari beliau ya, yaitu Noam Chomsky. Nah, yang ke-1 adalah unrestricted grammar atau tata bahasa tanpa aturan ya. Merupakan tata bahasa yang tidak mempunyai suatu aturan produksi tertentu. Mesin otomata yang bekerja pada tingkat tata bahasa Chomsky ini adalah mesin Turing. Nah, bisa kita lihat ya mesin Turing di samping contohnya. Nah, mesin Turing sendiri ini adalah model komputasi teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing pada tahun 1936, berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Nah, mesin Turing dapat mengkomputasi apapun yang dapat dikomputasi. Mesin ini adalah definisi dari komputasi itu sendiri atau alat yang sangat fundamental ketika bersoal tentang komputer. Nah, mesin Turing juga ini memiliki sebuah tab tunggal dengan panjang dan terhingga yang dapat membaca dan menulis data. Nah, mesin Turing menggunakan notasi seperti ID to ID pada PDA untuk menyatakan konfigurasi dari komputasinya. Nah, stack pada PDA memiliki keterbatasan akses. Elemen yang dapat diakses hanya elemen yang ada pada top of stack. Pada mesin Turing, memori akan berupa suatu tab yang pada dasarnya merupakan array dari sel-sel penyimpanan. Nah, kita lanjut ke yang kedua adalah context sensitive grammar. Merupakan tata bahasa yang mempunyai satu aturan produksi yang harus ada pada sebuah tata bahasa. Nah, pada suatu tata bahasa tersebut ya, yaitu alpha lebih kecil sama dengan beta. Nah, mesin otomata yang bekerja pada sektor tata bahasa ini adalah linear bounded automaton atau LBA ya. Nah, LBA sendiri ini adalah mesin abstrak yang memiliki kemiripan dengan mesin Turing. Tetapi, hanya saja ketika input diberikan ke dalam proses komputasi, tab tidak diperbolehkan untuk melewati wilayah batas dari infinite tab. Nah, mesin ini dilengkapi dengan tab dan state. Namun, state pada LBA ini terbatas untuk setiap input serta bervariasi yang bergantung pada fungsi linear dari jumlah masukan yang diberikan. Nah, kita lanjut ke yang ketiga adalah context free grammar atau CFG ya. Nah, merupakan tata bahasa yang mempunyai dua aturan produksi dalam cara kerjanya ya, seperti yang tadi. Nah, yaitu adalah alpha lebih kecil dari beta, A harus memiliki satu buah variabel. Nah, mesin yang bekerja pada tata bahasa ini adalah push down automata atau PDA ya, bisa disingkat dengan PDA. Nah, mesin ini sendiri adalah finite automata, tetapi dengan memori ekstra yang disebut sebagai stack yang membantu PDA untuk mengenali konteks free language. Mekanisme kerja memori stack adalah menyimpan input pertama pada alamat paling bawah, input berikutnya disimpan pada alamat di atasnya, dan input terakhir disimpan pada alamat paling atas. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah yang keempat ya, yaitu adalah tata bahasa reguler. Nah, merupakan tata bahasa yang mempunyai 3 aturan produksi dalam cara kerjanya, yaitu aturannya sebagai berikut ya. Yaitu adalah alpha lebih kecil sama dengan beta. Alpha harus memiliki satu buah variabel dan beta maksimal memiliki satu buah variabel yang diletakkan di sebelah kanan. Nah, mesin otomata yang bekerja pada tata bahasa ini adalah finite step automata atau bisa disebut juga dengan FSA. Nah, mesin ini juga adalah mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana, bahasa reguler, dan dapat diimplementasikan secara nyata. Finite state automata bekerja dengan cara membaca memori masukan berupa tab, yaitu satu karakter tiap saat dari kiri ke kanan, menggunakan tab yang dikendalikan oleh kotak kendali finite step, di mana pada mesin ini terdapat sejumlah finite step. Nah, seperti itu ya. Jadi cara kerja mesin otomata pada setiap sektor-sektor tata bahasa Chomsky seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kata salah dalam tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.